Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Habib Muhammad Al-Antos dan yang kami hormati segenap hadirin sekalian pengajian rutin Rabu pagi, dan yang hadir di online juga yang kami hormati. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada yaumil akhir nanti kita tunggu syafaatnya, kita harapkan syafaatnya. Baik, untuk mengawali pembukaan pengajian pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengajian akan dibawakan oleh Habib Muhammad Al-Antos. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, tempat yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, berzikir, mengingat Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan, pertemukan kita di tempat yang mulia di dunia ini, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang termulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Majelis ilmu, majelis zikir seperti ini hadirin adalah majelis yang baik, yang punya pengaruh untuk orang yang hadir di dalamnya. Orang yang hadir di dalam majelis yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Istiqomah di tempat yang seperti ini insya Allah akan menjadi baik hadirin. Ibarat kata Bapak Ibu sekalian, misalkan tinggal di satu tempat yang mana tempat itu orang-orangnya sering beribadah, atau mungkin kita tinggal di masjid. Orang-orang yang di masjid misalkan yang bareng dengan jenengan setiap jam 2, jam 3 malam kamu tahajud. Mungkin untuk hari pertama, malam kedua, malam ketiga mungkin kita nggak mempedulikan. Cuman lama-kelamaan hadirin, karena melihat orang-orang di sekitar kita melakukan ibadah, yaitu tahajud, maka lama-kelamaan kita akan mengikuti mereka. Inilah salah satu manfaat daripada majelis yang baik, maka akan mempengaruhi kita untuk menjadi orang yang baik. Makanya saya husnudzon, saya berprasangka baik. Orang-orang yang masih duduk di majelis yang baik semacam ini, saya prasangka orang-orang itu adalah orang-orang yang baik. Insya Allah orang yang baik. Sekalipun orang itu ahli maksiat. Tapi kalau mau duduk di majelis yang baik, saya punya keyakinan, saya punya sangkaan yang baik, orang itu insya Allah menjadi orang yang baik. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, apapun keadaan kita, bagaimanapun maksiat dan dosa yang kita lakukan, jangan pernah tinggalkan majelis kebaikan yang seperti ini. Walaupun hanya duduk, mungkin sayup-sayup mendengar nasihat, tapi insya Allah keberkahan dari majelis ini kapan waktunya akan berpengaruh untuk kita. Walaupun mungkin bukan saat ini, tapi kapan waktunya.
abahnya atau ayahnya Imam Ghazali itu dulu bukan ulama, orang biasa. Beliau itu aktif di majelis ilmu seperti ini, bukan ulama. Ketika ditanya kenapa, saya kepengen punya anak menjadi seorang ulama, makanya saya tirakat, saya melakukan amal ibadah dengan tujuan supaya anak saya nanti jadi ulama. Walaupun saat itu dirinya nggak jadi ulama, tapi subhanallah Allah kabulkan anaknya menjadi ulama, karena barokah dari majelis-majelis yang seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah ke Taif, ingin meminta bantuan orang-orang Taif saat itu beliau diusir. Bukan hanya diusir, disakiti, dilempar batu sampai berdarah. Ketika Rasulullah duduk di bawah pohon, datang malaikat menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Apa yang Rasulullah lakukan? Jangan wahai Rasulullah, jangan wahai malaikat. Saya ingin yang keluar dari sulbi mereka adalah orang yang mengesahkan Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Subhanallah hadirin. Orang-orangnya saat itu mereka tidak beragama Islam, tidak memeluk agama Islam, tidak dapat hidayah, tidak kenal Allah, tapi setelahnya mendapatkan hidayah. Mungkin saat ini kita mendengarkan pengajian, ceramah, mengutip, mungkin kita nggak paham sama sekali. Cuman ketahuilah apa yang ada di dalam sulbi kita itu nanti akan membekas di dalamnya. Mungkin saat ini kita nggak ada pengaruh, tapi anak kita atau cucu kita mungkin yang akan mendapatkan pengaruh dari majelis yang seperti ini. Maka itu tetap istiqomah hadirin dalam hal kebaikan apapun itu, walaupun saat ini kita melakukan tidak dapat manfaatnya atau mungkin tersembunyi manfaatnya, tapi insya Allah kapan waktunya kita pun akan merasakan manfaat tersebut. Mudah-mudahan majelis seperti ini menghantarkan kita mendapatkan predikat orang-orang yang baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang sebenarnya hadirin bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Tadi saya mau berangkat ke sini sekilas buka kitab penjelasan tentang kitab Risalatul Jami'ah. Bukan untuk saya ceramahkan di sini, cuma saya lagi iseng buka, kemudian membaca tentang masalah sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, yang kapan waktunya kita bakal melalui ke jembatan tersebut. Itu perjalanannya hadirin 3.000 tahun. 3.000 tahun. Naiknya 3.000 tahun, mendatarnya 3.000 tahun, turunnya 3.000 tahun. Itu baru Baru jembatannya saja. Lalu bagaimana dengan yang lain? Saat di dalam ayat Al-Quran, nunggu kita ketika di mahsyar, nunggu kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan amal kita, itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Artinya apa? Kalau dilihat waktu-waktu yang ada di dalam akhirat, maka sebetulnya kehidupan yang sebenarnya itu bukan di dunia. Kehidupan yang sebenarnya besok ada di akhirat. Dunia ini hadirin, ini seperti wasilah, perantaraan saja. Kita mau apa nih di akhirat? Mau dapat surga atau mau mendapatkan neraka? Ini wasilahnya di dunia. Kalau dunia kita melakukan amal soleh, maka dapat kesenangan akhirat yang abadi. Tapi kalau di dunia ternyata kita melakukan satu kemaksiatan padahal nggak seberapa, waktunya nggak lama, di dunia itu nggak lama. Nabi Nuh alaihi salam itu nabi yang umurnya paling panjang. Beliau ditanya sama malaikat, Nabi Nuh, bagaimana kau merasakan hidup di dunia? Jawaban Nabi Nuh, saya merasakan hidup di dunia itu seperti orang masuk pintu rumah dari pintu depan, kemudian keluar dari pintu yang lainnya lagi.
keluar dari pintu satunya. Nabi Nuh, nabi yang paling panjang, dakwahnya saja 950 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Pengikutnya hanya 80 orang. Pengikutnya selama 950 tahun hanya berapa? 80 orang. Ketika ditanya bagaimana kau merasakan hidup di dunia, hanya sekedar lewat saja, seperti orang yang lewat pintu depan, keluar dari pintu belakang. Seberapa panjangnya rumah, hadirin. Ini yang dirasakan oleh Nabi Nuh yang umurnya panjang. Lalu bagaimana dengan kita yang umurnya 60-70 tahun, hadirin? Umur kita 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang bisa sampai ke sana. Ya, sedikit yang bisa sampai 80 atau 100 tahun, sangat sedikit. Umat Nabi berkisar 60 sampai 70 tahun, hadirin. Maka itu pergunakan kesempatan hidup di dunia supaya mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Ya, dan kehidupan yang sesungguhnya menurut Nabi Muhammad adalah di akhirat. Wa anhu, masih dari sahabat Anas bin Malik, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadfa'ul mayyita thalathatun, akan mengiringi mayit itu 3 hal. 3 hal ini akan mengiringi seorang mayit yang meninggal dunia, hadir. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Itu selalu, setiap ada orang meninggal dunia, 3 hal ini akan mengiringi. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid, yang 2 akan kembali ke rumahnya masing-masing, wa yabqa wahid, dan yang 1 akan kekal menemani. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali ke rumah, apa itu? Hartanya dan juga keluarganya. Wa yabqa amaluh, dan akan kekal mengikuti dia, itu amalnya. Jadi hadirin, itu istri atau suami yang kita cintai, istri atau suami yang kita cintai, hadirin, sekalipun cinta mati sama kita, kalau kita sudah mati, mohon maaf, mereka tidak akan mau menemani kita, hadirin. Betul, Pak? Betul nggak? Secinta-cintanya istri kita, kalau kita mati, mau sama Tuhan kita di kuburan? Nggak mau. Sekalipun nangis di kuburan, sampai 3 hari sekalipun nggak bakal mau menemani kita, akan pulang kembali. Begitu pula harta kita, Pak. Harta yang sudah kita kumpulkan, yang kita jaga mati-matian, mohon maaf, yang kita jaga mati-matian itu harta, hadirin, mohon maaf, itu harta nggak mau menemani kita. Bahkan sekedar uang 5.000 perak yang ada di saku kita ketika kita meninggal dunia, mohon maaf, akan dikembalikan kepada keluarga kita. Makanya betul apa yang dikatakan Rasulullah, maluka mata qaddamta, hartamu itu yang sudah kau segerakan, yang kau sudah berikan, kau berikan ke yatim, kau sedekahkan, kau infakkan, kau taruh di masjid, kau taruh di pondok pesantren, kau taruh di majelis ilmu, kau taruh untuk kebaikan. Itu harta yang sesungguhnya sudah dititipkan sebelumnya. Wa malu ahli warithika mata akharta, dan harta ahli warismu adalah yang kau simpan. Mohon maaf, yang ada di rekening panjenengan itu bukan harta kita, hadirin. Yang ada dalam tabungan kita, yang ditaruh di lemari besi, yang mungkin ditaruh di lemari, di bawah bantal, di kasur, itu bukan duit kita, bukan harta kita, tapi harta ahli waris kita. Kapan waktunya kita meninggal dunia, mereka yang akan menikmati harta tersebut. Kalau mereka ahli waris menggunakan harta dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka membuat manfaat untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, mungkin jenengan termasuk orang yang beruntung, Pak. Cuman kalau ternyata harta jenengan dihabiskan untuk foya-foya, jenengan termasuk orang yang rugi. Sudah lelah, capek, letih, mengumpulkan duit di dunia, disimpan untuk masa tua. Ternyata hadirin, ketika jenengan di kuburan sudah disiksa, anak jenengan yang menggunakan harta tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadirin, harta dan keluarga akan kembali, yang menemani kita di kuburan sampai di akhirat adalah amal kita. Amal kebaikan kita yang akan menemani kita di kuburan kita. Dalam suatu keterangan hadis diceritakan, hadirin, setiap hari
kuburan, makom yang kita lewati itu menyeru kepada umat manusia. Cuman seruan ini nggak kita dengar hadirin. Setiap hari menyeru dan menasehati umat manusia. Wahai manusia, wahai ibnu Adam, wahai manusia yang tinggal di dunia, ingatlah akan kuburan, tempatnya cacing, tempatnya siksaan, tempatnya kegelapan, tempatnya kesendirian, tempatnya pengasingan. Ya, ingat ini kuburan. Kapan waktunya kamu akan memasuki ini kuburan? Ketika kau melakukan amal kebaikan, maka akan ada yang menyambutmu di kuburan. Makhluk yang bercahaya. Ketika ditanya siapa kamu, ana amaluka sholeh, saya adalah amalmu yang baik. Kemudian amal yang baik itu menyambut kita di alam barzakh, di alam kuburan, sehingga kita tidak akan merasa terasing. Kenapa? Karena ada temannya adalah amal soleh. Namun ketika panjenengan punya amal buruk, maka akan disambut dengan amal keburukan itu, bahkan akan diasingkan di kuburan itu, tidak disambut, bahkan dicelakakan oleh amal keburukan kita. Sehingga apa hadirin? Sehingga kuburan yang kita rasakan, yang kita diami adalah tempat yang penuh dengan siksaan. Na'udzubillah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika panjenengan hidup di dunia, jangan lupakan akhirat yang pasti akan kita lalui. Dan bukan setahun 2 tahun kita lalui, cuman selama-lamanya akan kita lalui. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatkan kita hidup di dunia, dan juga selamatkan kita hidup di alam barzakh serta di akhirat. Allahumma amin. Anil Mustawrid wa anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yad falyanzur bima yarji'. Tidaklah dunia kalau dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti kau memasukkan jarimu ke lautan, ya, memasukkan jarimu ke lautan, kemudian diangkat lagi hadirin. Yang nempel di tangan kita, di jari kita ini dunia. Yang ada di lautan, air yang ada di lautan ini adalah akhirat. Bayangkan, dunia yang kita rasakan itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad, dimisalkan oleh Muhammad, itu seperti kita mencelupkan jari ke lautan, maka yang ada di tangan kita, air yang nempel ini dunia. Akhiratnya adalah lautannya. Artinya hadirin, dunia ini sangat sedikit sekali. Sangat sedikit, sangat remeh sekali. Makanya dibandingkan dengan seekor sayap lalat nyamuk, seekor sayap nyamuk, maka tidak ada harganya. Lebih berharga selembar sayap nyamuk ketimbang dunia dan seisinya ini. Ya. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah ngomong seperti ini, menyikapinya bukan dengan hanya omongan saja. Beliau menyikapi dunia ini hadirin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban," seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, emas semuanya, "lasarrani alla tamurra alayya salatu layalin wa 'indi minhu syai' illa syai'un ursiduhu lidayhi." Kata Rasulullah, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, maka emas itu saya tidak suka ada di rumah saya lebih dari 3 malam. Paham maksudnya? Rasulullah nggak suka nyimpen harta lebih dari 3 malam. Kalau punya harta segera dihabiskan Rasulullah. Kecuali sesuatu yang disimpan untuk apa? Untuk bayar utang kalau punya utang. Kalau nggak punya utang, semuanya di keluarga. Ada satu kabilah masuk Islam, itu ngomong, rakyatku, masuklah agama Islam, ikuti Muhammad. Kenapa? Sebab Muhammad adalah nabi yang tidak takut miskin. Kalau ngasih orang hadirin, semua yang ada di rumahnya diberikan semua.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dari kita yang seperti itu hadirin. Kalau ngasih semua, bukan yang uang sisa, bukan, semua simpanan kita. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ada ulama yang mengatakan Rasulullah itu nggak pernah nabung. Ada dalil Rasulullah nabung, pernah dengar nggak? Rasulullah nabung, pernah nggak? Ada dalilnya. Cuman trennya orang zaman sekarang itu nabung untuk masa depan, nabung untuk ini. Nabi Muhammad enggak, sudah diberikan semuanya, dihabiskan sampai tidak tersisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan berarti Rasulullah miskin, enggak, Rasulullah kaya. Kalau ngasih, kalau punya harta itu banyak. Kalau sedekah kambing bukan 1 kilo, 2 kilo seperti Idul Kurban, bukan. Kalau sedekah kambing kadang ngasih orang 100 ekor. Kadang ngasih orang 500 ekor. Apa yang dia miliki diberikan semuanya. Ya, ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngasih tidak takut miskin. Ada yang seperti itu hadirin di dunia ini, ada. Kita hadis binikmah menceritakan kenikmatan hadirin. Saya punya abang mertua yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Itu orangnya nggak pernah nyimpen duit. Orangnya nggak pernah nyimpen duit. Kalau dikasih duit, nggak ada 1 minggu, nggak ada 3 hari sudah habis. Sampai bingung, kemana uangnya? Dibagi-bagikan. Sampai meninggalnya beliau, itu saya hitung duitnya yang tersimpan di lemari, nggak punya rekening hadirin, jangan harapin nggak punya ini, uang yang disimpan dalam lemarinya hanya 170.000. 170.000 2 tahun yang lalu hadirin, nggak pernah nyimpan. Bukan berarti nggak punya duit, memang kadang nggak punya duit hadirin, kadang nggak punya duit, kemudian ada usaha, ada ini, ada yang ngasih dan sebagainya, cuman yang dikasih nggak pernah lama di tangannya, diberikan semua. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau menganggap dunia ini bukan selamanya. Dunia ini sementara. Ya. Ada ulama mengatakan kalau kepingin bahagia, lakukan 3 hal ini. 1, jangan minta. Yang kedua, jangan nolak. Yang ketiga, jangan nyimpen. Kalau yang pertama dan yang kedua, saya bisa melakukan hadirin. Yang ketiga, yang paling sulit. Jangan apa? Nyimpen. Kalau yang pertama, minta, alhamdulillah nggak minta hadirin. Nolak, alhamdulillah nggak pernah nolak. Makanya saya kalau pengajian di mana saja dikasih, berapapun dikasih, saya nggak pernah nolak. Ya, sebab saya pernah nolak, ada orang yang kurang mampu, kemudian ngundang saya pengajian, saya nggak ambil amplopnya. Saya nggak ambil bisyarahnya. Kemudian orangnya, keluarganya ngomong, amplopnya sedikit Habibnya, jadi Habibnya nggak mau. Ya Allah, sedih dalam hati saya. Ini malah saya nolak, justru bikin perasaan orang lain. Makanya mulai saat itu saya nggak pernah nolak. Siapapun yang ngasih, saya ambil. Tapi saya pun nggak minta. Jadi jangan minta, jangan nolak. Yang satu jawab, lah ini yang nggak nyimpen, ini yang susah hadirin. Yang nggak nyimpen susah ini. Sebab kita orang mesti punya kebutuhan, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Ini yang paling berat. Dan ini yang sudah dipraktekkan langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, unzuru ila man wa asfala minkum, lihatlah kalian semua orang-orang yang ada di bawah kalian. Ini untuk urusan dunia hadirin, lihat yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Fa huwa ajdaru, itu lebih pantas, lebih patut, lebih baik. Allah tasdadu ni'matallahi alaikum, agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Agar tidak meremehkan nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Jangan lihat urusan dunia itu, jangan lihat orang yang ada di atas kita, ada percuma. Ini kan tur baper dok, hanya baper, pikiran, kepengin, nggak tercapai.
Buat motivasi, enggak. Motivasi itu akhirat hadirin. Motivasi itu apa? Akhirat. Motivasi itu akhirat. Ini kan pengen harta, dapat harta, motivasinya akhirat. Saya juga pengen harta, pengen sodako, pengen bangun masjid, pengen bisa ibadah dengan harta saya. Bukan motivasi saya pengen itu sehingga bisa punya mobil, pengen ini, pengen itu bisa terlaksana karena punya harta yang enggak. Motivasi kita akhirat. Sebagian orang mengatakan orang yang selalu memikirkan akhirat maka hidupnya akan mundur, nggak akan maju. Kebalik hadirin omongan ini. Justru orang yang memikirkan akhirat maka dia hidupnya atau pikirannya itu beberapa langkah lebih maju. Kenapa? Karena orang yang memikirkan hanya dunia, nggak memikirkan akhirat, dia hanya memikirkan kehidupan 60-70 tahun saja. Tapi orang yang memikirkan kehidupan akhirat, dia memikirkan kehidupan ribuan tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun, bahkan selama-lamanya. Cuma dihitung, 60-70 tahun sama ribuan tahun sudah jelas banyak ribuan tahun. Orang yang mikir akhirat itu memikirkan kehidupan bukan 70 tahun. Tapi yang hanya mikiri dunia itu hanya memikirkan kehidupan selama 70 tahun saja. Mohon maaf hadirin. Itu kenyataannya. Makanya orang yang memikirkan akhirat jauh lebih maju pikirannya ketimbang orang yang hanya memikirkan dunia saja. Oh, kita lanjutkan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Dunia ini penjara hadir. Baik orangnya kaya, sekalipun orangnya kaya seperti penjara hadir. Punya harta harus dikeluarkan zakatnya. Ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dia punya waktu luang karena semua sudah dikerjakan oleh orang lain. Karena dia punya kekayaan, dia bisa bayar orang, dia tinggal duduk santai memerintahkan sesuatu. Ya, maka mohon maaf, sekalipun dia bisa memerintahkan orang, tapi tetap dia punya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Dia punya kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Dia punya kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan. Dan hal ini tidak bisa dilakukan dengan membayar orang lain. Punya uang banyak, si A, kamu saya bayar berapa? Sehari 5 juta. Apa? Tolong sholat 5 waktu untuk saya. Nggak bisa hadirin. Tetap harus mengerjakan itu, tetap harus puasa Ramadan, tetap harus melakukan ibadah haji. Artinya masih ada aturan yang harus dia ikuti, yang harus dia laksanakan. Makanya di dunia ini mukmin itu seperti penjara. Tidak ada kenikmatannya hadirin. Ya. Kalau ada orang mengatakan saya hidup di dunia sudah nyaman, bohong. Nggak ada kenyamanan hidup di dunia. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu pernah mengabarkan kepada Rasulullah, matat fulanah wastarahat. Ya Rasulullah, si fulanah perempuan itu sudah meninggal dunia, dia telah tenang ya Rasulullah, hidupnya tenang. Sudah meninggal, dianggapnya tenang. Rasulullah marah. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada ketenangan kecuali orang yang masuk surga. Man dakhalal jannah, kecuali orang yang masuk surga. Kalau ada orang yang mengatakan saya hidup di dunia nyaman, tenang, nggak bisa hadir. Nggak mungkin. Ketenangan hanya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau tenang? Tidur lagi enak-enaknya jam 3 ada anjuran tahajud. Lagi ngantuk-ngantuknya ada wajib sholat subuh jam 4 pagi. Ya, lagi capek-capek, lagi susah-susahnya berangkat kerja mesti harus sholat duha, bukan mesti ya, dianjurkan sholat duha. Lagi repot-repotnya di kerjaan harus sholat duhur terus. Ya, jadi tidak ada kenyamanan. Kita dituntut untuk melakukan itu. Inilah dunia hadirin. Makanya kalau ada mengatakan saya hidup di dunia nyaman, bohong. Sekalipun tiap hari refreshing, piknik, keluar kota, enggak ada kenyang. Orang piknik saja capek hadirin. Piknik saja apa? Capek. Kita lanjutkan.
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika beliau duduk bareng dengan sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kemudian Rasulullah memegang pundaknya beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sekedar lewat. Orang kalau sekedar lewat hadirin, maka dia tidak akan mengumpulkan banyak harta di tempat itu. Kalau orang merasa dirinya orang asing di tempat itu, maka dia tidak akan mengumpulkan harta di tempat itu hadirin. Artinya apa? Di dunia itu seperti orang asing, itu bukan tempat tinggalmu. Tempat tinggalmu itu di akhirat. Maka yang akan dia lakukan adalah mengumpulkan untuk kehidupan akhirat. Kemudian wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsaita. Kemudian sahabat Ibnu Umar pun mengatakan, idza amsaita, kalau kau menjumpai sore hari, fala tantadhir sabah, maka jangan kau nunggu pagi hari. Wa idza asbahta, apabila kau menjumpai pagi hari, fala tantadhir masa, maka jangan kau menunggu sore hari. Wa khudh min sihatika li maradika, maka ambil kesempatan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika, ambil kesempatan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kalau seandainya kita bisa tahu umur kita sampai kapan hadirin, mungkin ada persiapan. Cuman yang jadi masalah hadirin, kita nggak tahu kapan kita hidup, sampai kapan kita hidup, dan kapan kita akan meninggal dunia. Maka itu jadikan pelajaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita benar-benar perhatikan urusan akhirat ini hadirin. Ya, satu tempat yang pasti kita akan menjumpainya dan pasti akan mengalaminya, dan persiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur dan juga nanti diakhiri dengan surga dan neraka. Hanya ada dua pilihan. Di kuburan hanya ada dua pilihan, di akhirat juga hanya ada dua pilihan. Di kuburan ada nikmat dan azab kubur, kita memilih yang mana? Di akhirat hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau nggak surga ya neraka, kalau nggak neraka ya surga. Maka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik hidayah, sehingga di dunia ini kita bisa mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kita, sehingga di akhirat nanti kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kenikmatan yang abadi bersama dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, mungkin masalah yang kita bahas pada pagi hari ini ataupun mungkin masalah yang lain, monggo dipersilahkan. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk panjenengan semua bertanya. Monggo. Baik, dipersilahkan monggo yang hadir offline maupun online. Monggo padaku. Oh, Mas Ahmad nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih terkait tadi yang disampaikan oleh Habib. Rasulullah kalau nggak salah tadi ya, disampaikan atau tadi malah ke arah abah mertua yang 3 hari tidak pernah menyimpan uang gitu ya. Yang jadi pertanyaan buat kami, buat saya pribadi ulangi, itu apakah kami yang seperti kami itu bisa mengamalkan hal tersebut untuk yang pekerja mungkin gajinya bulanan. Kalau dalam konteks kami, ketika misalnya saya gaji 1 juta itu per gajian itu langsung saya keluarkan semua, saya bagi-bagi untuk istri, untuk keperluan rumah tangga, untuk belanja jajan anak dan seterusnya. Kemudian itu habis tak tersisa, yang akhirnya saya tidak sudah saya bagikan semua. Apakah itu sudah termasuk mengamalkan? Seandainya mau ada lebih kita berikan kepada orang di sekeliling, keluarga dan sekitarnya, itu
apakah itu sudah termasuk? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah mendengar ada cerita tentang ya tetangga itu kebetulan meninggal orang tuanya, kemudian ada sedikit konflik di antara keluarga, perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar ya kita tadi dipastikan ketika kita meninggal itu harta yang kita bawa adalah harta yang sudah kita amalkan. Nah, bagaimana caranya agar ketika kita meninggal itu harta yang kita tinggalkan itu tidak jadi mungkin suatu, kalau tadi Habib bilang apabila harta yang ditinggalkan itu menjadi amal baik, itu adalah kita jadi orang yang beruntung. Seandainya tidak malah dijadikan berproyek-proyek, kita malah jadi orang yang tidak beruntung. Mungkin tipsnya seperti apa, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah bisa untuk melakukan yang dilakukan Nabi Muhammad dengan tidak menyimpan dan sebagainya? Maka di zaman sekarang sangat sulit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu bukan harus wajib dilakukan, enggak. Itu bukan satu kewajiban. Oh, Nabi Muhammad seperti ini nggak pernah nyimpan, berarti kita nggak boleh nyimpan, haram nyimpan. Enggak. Saya nggak ngomong haram. Nabi Muhammad nggak nyimpan, bukan berarti nggak boleh. Boleh nyimpan, apalagi untuk kepentingan akhirat. Nafkah kepada keluarga itu, hadirin, itu pahalanya akhirat, bukan dunia. Nafkah kepada keluarga pahalanya akhirat. Cuman untuk melakukan hal yang seperti Nabi Muhammad ini bukan nggak bisa, tapi sulit. Bisa, ada orang yang melakukan, ada, tapi sulit. Ya mungkin kalau didapati orang yang ada di sekitar saya aja bisa, apalagi yang lain. Saya yakin ada yang seperti ini. Ada. Saya punya kenalan satu orang kaya, lumayan kaya. Dia nyimpen duit, cuma nyimpennya nggak di bank. Kan ada orang-orang yang unik seperti ini ada. Saya nggak ngomong antik ya, unik orangnya. Nggak pernah nyimpen di bank. Semua kekayaannya ditaruh di lemari. Sampai kalau dia mau nyumbang masjid atau musola, itu duitnya bulukan. Berarti bulukan ya? Uangnya lusuh hari ini. Nanti saya kenalkan, kalau Pak Teguh mau kenal, saya kenal. Barangkali ini ada, masih hidup hadirin. Memang unik, orang yang unik seperti ini ada, hadirin. Jadi bukan berarti orang yang seperti itu nggak ada, tapi sulit untuk dilakukan. Kalau hidup saya nggak bisa, yang penting jangan melakukan yang haram. Kalau hal itu masih diperbolehkan syariat, lakukan. Ya, paham ya? Kalau masih diperbolehkan syariat, lakukan, nggak apa-apa. Nyimpan boleh. Kan syariat membolehkan, nggak ada masalah. Bukan berarti nggak boleh, boleh nyimpan. Ya, tapi ini nasihat untuk orang-orang khusus yang mau melakukan seperti ini. Sebab Nabi Muhammad itu nggak nyimpan harta. Beliau kalau punya harta diberikan. Untuk pertanyaan pertama. Jadi bagaimana kiatnya? Nggak bisa, Mas. Susah, sulit. Tapi ada orang yang unik seperti itu masih ada. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya supaya harta yang ditinggalkan tidak menjadi fitnah untuk keluarga? Didik keluarga panjenengan dengan didikan agama. Didik keluarga panjenengan dengan didikan apa? Agama. Jadi mereka bisa memanfaatkan harta yang ditinggalkan untuk kepentingan atau maslahat bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau seandainya ternyata jenengan kok menjauhkan anak-anak jenengan dari didikan agama, mohon maaf, harta yang diberikan atau yang ditinggalkan untuk mereka justru untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, caranya untuk terhindar dari fitnah yang seperti itu, ya, didik keluarga kita dengan didikan agama, ya, dan juga tanamkan doktrin dalam hati dan pikirannya bahwa ajaran agama Islam ini yang perlu dipegang sampai mati. Itu. Ada yang lain? Izin bertanya, Dik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya, Dik, atas tausiahnya. Saya bertanya, di Quran surat Al-Isra yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Yang saya ingin tanyakan, misal kita borosnya itu beramal gitu,
apakah kita tetap dikategorikan boros atau bagaimana? Kemudian ya melihat dari pertanyaan tadi saudara Afandi tadi, kita kan pegawai kan, ya dengan kondisi pendapatan kita, nah, kita tuh baiknya itu hidupnya yang sedang-sedang saja, atau memang kita perlu yang tadi meniru yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maksudnya menyerahkan semuanya gitu untuk beramal gitu. Terima kasih, Bik. Jazakallah. Ya, pemborosan kalau dalam hal urusan akhirat itu tidak dinamakan pemborosan. Jangankan untuk ibadah, untuk sedekah, jangan untuk sedekah, untuk tamu saja. Tamu masih ada kaitan duniawinya, hadirin. Cuman tamu ini kalau kita menghormati tamu, niatnya memang itu perintah dari agama kita untuk menghormati tamu, kemudian kita berlebihan ya, untuk menghormati tamu, itu tidak dianggap pemborosan. Itu sekedar tamu saja. Apalagi dengan berlebihan sedekah, berlebihan bangun masjid, berlebihan untuk bantu fuqara, masakin, yatim, maka hal itu tidak dianggap pemborosan. Ya, catat baik-baik. Tamu nih, tamunya 2 orang. Dengan nyembelih kambingnya 2. Sembelih kambing dimasakkan kambing guling 2 ekor. Padahal tamunya cuma 2. Padahal dibelikan sate 10 biji, 10 tusuk, selesai sudah warung. Ya, tapi diberikan. Apa pemborosan itu? Enggak termasuk pemborosan. Karena tujuannya untuk menghormati tamu, apalagi yang lain. Kemudian konteks panjenengan sebagai pegawai, apakah bisa melakukan itu? Maksudnya melakukan apa? Menyimpan maksudnya? Iya, ya nggak bisa, hadirin. Ya, kan saya ngomong tadi, ini bukan satu hal yang wajib, bukan satu hal yang wajib, dan boleh-boleh saja untuk dilakukan. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak ada orang yang melakukan. Kalaupun panjenengan nggak bisa melakukan dalam hal yang ini, tapi jangan luput dari hal yang lain. Ya, saya nggak bisa hidup dengan kondisi saya hidup di zaman sekarang dengan sistemnya seperti ini, ya dapat gaji bulanan, saya harus nyimpen, harus bayar BPJS, harus bayar pajak, harus bayar macam-macam. Nggak bisa kalau nggak nyimpen, harus ada asuransi dan sebagainya, nggak bisa. Maka hal ini nggak bisa dilakukan, bukan berarti itu haram, enggak. Ya, lakukan pekerjaan yang lain yang sekiranya panjenengan mampu. Apa? Sholat duhanya jangan ditinggal, tahajudnya jangan ditinggal, baca Qur'annya jangan ditinggal, zikirnya jangan ditinggal, seperti itu aja. Jadi kalau nggak bisa melakukan hal yang ini, maka jangan tinggalkan hal yang lain, seperti itu. Ada yang lain? Monggo yang lain, masih ada waktu. Mana-mana. Izin ada pertanyaan dari Netizen. Ini dari saudara kita, Mas Saiful Khairi. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Mohon izin bertanya, bagaimana hukum dalam mencari ilmu didahulukan antara mencari ilmu dunia atau ilmu akhirat? Karena yang saya lihat banyak orang mencari ilmu dunia lebih banyak, akan tetapi mencari ilmu akhirat sedikit sekali. Mohon pencerahannya, Habib matur suwun. Kalau pertanyaannya mana yang didahulukan, jelas didahulukan akhirat, hadirin. Agama didahulukan karena ini menjadi dasar untuk mempelajari ilmu dunia. Kalau tidak ada dasar ilmu akhirat, maka yang dikhawatirkan dunianya akan berantakan, dan pasti berantakan. Jadi kalau pertanyaannya mana yang didahulukan, maka jawabannya ilmu akhirat, ilmu agama didahulukan. Kalau pertanyaannya lebih penting mana, ya tetap jawabannya lebih penting ilmu agama, ilmu akhirat. Tapi boleh nggak kita mempelajari ilmu dunia? Harus mempelajari ilmu dunia, harus ada. Ilmu agama harus dipelajari, termasuk ilmu kedokteran. Ini kan ilmu yang berkaitan dengan dunia, ini pun wajib untuk dipelajari, hadirin. Ya, cuman kalau berkata mana yang lebih penting, mana yang lebih didahulukan, maka lebih didahulukan ilmu agama ketimbang ilmu dunia. Pentingnya, ya penting dunia, cuma lebih didahulukan. Ada yang lain lagi? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
kami mau menanyakan bab zuhud. Zuhud dalam artian dalam negatif mungkin yang mengesampingkan urusan dunia dan memprioritaskan urusan akhirat. Yang saya tanyakan di sini, apakah ada tingkatan zuhud? Yang pertama itu. Yang kedua, gimana ciri-ciri orang si Ali sudah benar-benar zuhud? Adakah ciri-ciri orang yang sudah zuhud? Demikian apa? Terima kasih Mas. Ya. Tingkatan zuhud yang paling tinggi itu adalah meniadakan selain Allah. Paling tinggi sudah meniadakan selain Allah. Jadi fokusnya itu Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu sudah tingkatan yang paling pol dalam zuhud tadi. Meniadakan selain Allah, hidupku, matiku, sholatku, ibadahku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu terus pertanyaan selanjutnya apa Pak tadi? Ciri-ciri orang zuhud itu gimana? Ciri-ciri orang yang zuhud itu selalu mengutamakan kepentingan akhirat, mendahulukan kepentingan akhirat ketimbang dunia. Itu ciri yang paling menonjol nanti. Jadi kalau ada orang yang lebih mengutamakan urusan akhirat ketika disandingkan dua pilihan antara dunia dan akhirat, dia memilih urusan akhirat, maka dia berarti zuhud. Contoh, di waktu yang sama hari ini, jam ini hadirin, ya dengan ada kewajiban ngaji misalkan menurut, cuma di satu sisi ada teman mau bayar utang 50 juta. Mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Bayar utang dulu baru ngaji. Ya utang pengajian. Orang yang zuhud itu hadir itu nggak mikiri dunia, dia nggak mempedulikan dunia dan lebih mempedulikan urusan. Itu ciri yang paling menonjol. Kalau ada orang yang seperti itu berarti dia itu zuhud. Pun masih ada lagi 1 menit cukup. Mohon dibimbing doa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan akhirat, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Ini babnya bab zuhud, babnya bab akhirat. Jadi sementara kita dialihkan pikiran kita ke akhirat. Nanti kalau ada bab syariat, dunia dan sebagainya yang dilalih bab dunia. Ini masih bab akhirat, jadi seperti itu hadirin. Jadi kalau sudah urusan akhirat, mohon maaf jangan kemudian dipertentangkan dengan dunia, jangan hadirin. Susah udah, nggak bisa nyambung. Dunia sama akhirat itu nggak bisa nyambung. Jangan dipertentangkan dengan urusan dunia. Akhirat sudah ini kehidupan yang abadi, yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Kalau dipertentangkan dengan dunia, dengan akal pikiran kita nggak akan nyambung. Mudah-mudahan bisa kita pahami, menambah keimanan kita kepada hari akhirat, menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa ila al-khairi qaridna wa 'ala syarri ba'idna wa qdi hawaijina fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi awladina wa hafidhhum wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum wa ja'alhum minas salihin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata da'ima fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadzal amru minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.